ini ada persamaan akuntansi ya. Di buku Sumarso itu nih, ya kalau kamu lihat di buku Sumarso itu seperti ini. Persamaan akuntansi di bab 3. Menjelaskan transaksi usaha, tujuannya ya. Menjelaskan transaksi usaha, menjelaskan cara menilai transaksi, menjelaskan persamaan akuntansi, mencatat transaksi dengan dalam persamaan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan. Nah ini dia target-targetnya, kan gitu ya. Target-targetnya mahasiswa ini harus mendapatkan ini. Ya, kamu Pak, kalau nggak dapat saya Pak, ya ulang lagi lah. Itulah namanya belajar. Nggak mungkin sekali kamu langsung bisa pandai. Atau malah sudah pandai sekalian, itu ngapain kuliah, kan gitu. Jadi inilah gunanya belajar. Ya, jadi menjelaskan transaksi usaha. Nah, coba kita lihat dulu. Saya lebih senang langsung ke pertanyaan ini dia. Jadi mau ndak mau, kalau kamu cerita akuntansi, kamu cerita transaksi, bermuamalah, ya, berekonomi, bermuamalah. Ada transaksi ceritanya di sini. Jadi transaksi itu apa? Nah, kira-kira apa ya? Ada yang bisa kasih pemikiran mungkin? Kira-kira transaksi itu apa menurut kamu? Pembayaran, Pak. Transaksi pembayaran. Oke. Yang lain? Jual beli, Pak. Jual beli. Transaksi pembayaran 1, jual beli 1. Oke. Yang lain? Cuman itu, sebatas itu. Ada lagi yang lain mungkin? Persetujuan dalam jual beli, Pak. Apa tuh? Persetujuan dalam jual beli. Persetujuan dalam jual beli ya. Mesti jual beli ya. Transaksi itu nggak mesti harus jual beli ya. Tukar nggak boleh? Tukar apa, Pak? Tukaran, barter. Bisa. Ya. Tahu kan istilah barter kan? Tahu. Boleh kan? Itu transaksi. Ya, Nah, transaksi, Pak. Jadi kan nggak mesti jual beli juga. Tukar-tukaran pun bisa juga. Kan gitu ya, itu pun transaksi. Baik. Bagus ya, kamu sudah kasih pemikirannya. Kira-kira ada yang bilang pembayaran. Itu arti sempit yang kamu pahami pastinya. Ya, itulah tandanya kamu harus banyak membaca lagi. Ya, kamu sudah masuk ke dunia bisnis ya, dunia ekonomi. Jadi bacaan kamu itu harusnya sih yang terkait dengan ekonomi semuanya sekarang. Ya, agak-agak kurangi main gamenya. Ya, kalau yang laki-laki atau nggak tahu ya perempuan, ada perempuan di sini hobinya main game. Yang setahu saya sih yang paling banyak itu anak laki-laki yang main game. Saya nggak ngerti ya. Saya seumuran kalian aja saya sudah nggak mau lagi main game. Ya nggak tahu tak kenapa. Dulu waktu masa saya tuh masih ada PS ya. PS3, PS2 itu. Capek saya tengoknya jadinya. Kok nggak habis-habis ini. Kan gitu kan. Nggak habis-habis ini kan gitu. Nah, jadi banyak lagi lebih bagus ya istilahnya diskusi, cerita-cerita, baca buku. Ya kan sehingga kita pun bisa menjadi lebih banyak wawasannya. Jadi kurangi main gamenya. Ya, memang nggak bisa dielakkan ya sudah kurangi. Baik. Itulah tandanya kalian harus banyak membaca lagi dan ingat kamu sudah masuk ke dunia bisnis ya, dunia formal di sini. Ya, kalau kamu masuk ke dunia bisnis seperti ini, ekonomi ini, ya kan, apalagi perbankan yang katanya kemarin banyak yang mau jadi kerja di bank, penuh dengan formalitas ya, dan keteraturan, saklek, ya, kaku. Kalau anak gaulnya biasanya nggak suka kayak gitu. Tapi ya kalau kamu sudah memilih jalan di sini, kamu siap-siap terjun ke dunia seperti itu. Dunia yang kaku, rapi, ya kan. Nggak bisa lah kamu datang ke kantor pakai kaos. Atau kamu nggak boleh kuliah pakai kaos ya, nggak boleh pakai kuliah. Kaos berkerah pun nggak boleh. Ya kaos berkerah pun nggak boleh kalau di kampus kita nanti. Kalau kamu tatap muka, kaos berkerah pun tidak boleh. Ya. Kalau perempuan seharusnya tidak boleh pakai yang celana-celana panjang itu sebenarnya tidak boleh untuk yang syariahnya. Ya untuk yang syariahnya tidak boleh, tapi ya itu enggak tahu.
Gunanya untuk apa? Itu hanya sebagai pembelajaran. Ingat, pembelajaran. Biar jangan sampai kamu kaku, kamu susah jadinya ketika masuk ke dunia kerja yang memang menjadi jalur proses pendidikan ini. Nah, baik, kita masuk ke yang transaksi tadi. Seperti apa transaksi? Nah, di sini ada kejadian ya, kejadian atau situasi. Situasi yang kayak mana? Nah, di sini ya, situasi yang kayak mana nih di sini? Di sini sebenarnya kalau yang namanya kejadian atau transaksi itu, di sini dia. Yang mempengaruhi, bahasanya, yang mempengaruhi harta posisi ya, harta, hutang, dan modal. Yang mempengaruhi posisi atau kondisi harta, hutang, dan modal. Jadi di kehidupan kita manusia ini, ya di kehidupan kita manusia ini, ada yang namanya harta, hutang, dan modal. Jadi yang menjadi muamalah ya, dunia muamalah ya, dunia ekonomi itu tidak lepas dari harta, hutang, dan modal. Harta dan sumber harta. Ya, jadi ada kejadian di situ ya, ada kejadian yang merubah kondisi harta, hutang, dan modal. Nah, itulah namanya transaksi. Ya, itulah yang namanya. Jadi misalnya nih, kamu ada uang, lalu kamu ubah uang kamu itu menjadi barang. Ya kan? Uang berubah menjadi barang, berubah posisinya, berubah kondisinya. Mula-mula uang menjadi barang, apakah itu mobil, apakah itu kereta, apakah itu rumah, dan lain sebagainya, maka berubah. Kan begitu ya? Ada transaksi di situ jadinya. Atau sebaliknya misalnya. Sebaliknya itu apa, Pak? Kamu ada rumah, kamu ada mobil, kamu ada kereta, lalu kamu kepingin uang. Merubah harta kamu itu dari semula kondisinya tanah ataupun mobil ataupun kereta, kamu ubah menjadi uang. Nah, perubahan itulah dikategorikan transaksi. Ya, atau ada lagi, kan tadi saya bilang harta, hutang, dan modal. Itu posisi harta misalnya. Kalau dari sisi hutang misalnya, kalau misalnya kamu mau menambah harta kamu dengan menambah hutang kamu, bisa begitu? Bisa. Berarti nanti namanya transaksi. Hutangnya bertambah, hartanya bertambah. Kan gitu. Atau sebaliknya misalnya, kamu mau bikin usaha, kamu setor modal. Modalnya bertambah, hartanya pun bertambah. Nah, bisa kayak seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan ya, ada kejadian atau situasi yang merubah kondisi. Ya, merubah harga pertukaran itu ya kondisinya. Pertukaran itu ada satuannya. Ya, ada satuannya. Ada satuannya. Ada seperti halnya panjang dengan satuannya meter, sentimeter, kan begitu ya. Kalau berat misalnya satuannya apa? Kilogram, ons, ya karena sepertinya pertukaran itu pun pertukaran yang kondisi itu tadi, yang kejadian yang tadi itu pun ada satuannya. Apa satuannya? Satuannya namanya uang. Ya. Jadi di kita di akuntansi itu uang itu adalah sebagai satuan ukuran. Ya. Di akuntansi itu kita uang itu sebagai satuan ukuran. Jadi misalnya ditukarkan dengan satuan berapa, dengan ukuran berapa, bisa. Nah satuannya kan bisa sentimeter, bisa kilometer. Nah, kalau di kita bisa dolar, bisa rupiah, bisa kan kayak gitu. Bisa ya kan. Jadi nggak mesti harus satu satuan. Tapi intinya ini satuannya itu bentuknya adalah uang. Ya bentuknya adalah uang. Jadi nilai uang itu yang menjadi satuan ukuran. Ya, satuan ukuran dalam perubahan posisi, dalam perubahan ataupun transaksi usaha. Ya, transaksi usaha. Itu kondisinya. Ya. Nah, jadi setelah dinilai dengan uang, setelah dengan uang kondisi pertukaran tadi, ya kan, itu akan mempengaruhi yang namanya posisi keuangan. Posisi keuangan itu seperti ini. Ya. Ini dia. Kekayaan sama dengan sumber kekayaan, sumber pembelanjaan. Sebentar saya coba buka Excel-nya dulu. Mana Excel-nya? Saya coba kita bikin Excel dulu.
Ya, jadi inilah dia persamaan akuntansi. Awal muasal persamaan akuntansi itu adalah kekayaan sama dengan sumber kekayaan. Kalau di buku sebenarnya ada dituliskan si Susumarso itu. Ya, di halaman berapa ya? Ada kamu lihat? Saya lihat ada kemarin dia. Halaman 43, Pak. Halaman kejauhan. Halaman 43 ya. Oh iya, ini ya kekayaan sama dengan sumber pembelanjaan atau sumber kekayaan. Jadi ini apa bahasanya ya? Konvensi ya, konvensi atau istilahnya ilmu tadi ya, ilmu yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ilmu yang diberikan kepada kita. Jadi sebentar. Kalau saya tuliskan di Excel seperti ini, kita tutup dulu yang ini ya. Kita masuk ke Excel-nya dulu. Nah, kalau seperti ini ya kan saya tuliskanlah di sini seperti persamaan si Sumarso tadi, yaitu persamaan akuntansi ya, persamaan akuntansi. Aduh, kecil ya, kita besarkan dulu. Persamaan akuntansi itu sebenarnya dia bikin apa tadi? Kekayaan ya kan, kekayaan sama dengan kekayaan sama dengan sumber kekayaan. Gitu, ini seperti yang disebutkan. Ini istilahnya double entry. Kalau orang barat dia pakai rumusan ini dia. Harta ya kan sama dengan hutang ditambah modal. Ini adalah turunan dari kekayaan sama dengan sumber kekayaan. Kan gitu ya. Kekayaan sama dengan sumber kekayaan. Ini turunannya nih. Istilahnya kan ini turunannya gitu kan. Turunannya ini harta sama dengan gimana sama dengannya? Oke. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Kenapa Kak ini harta itu Pak? Ya kalau kamu pikir-pikirlah, ya silahkan dipikirkan. Yang kamu miliki sekarang, yang kamu ada di kamu sekarang, yang ada di kamu sekarang ini, yang melekat kah ya, atau dipegang kah atau apa semua, itu sumbernya dari, itu kan harta kamu istilahnya kan, itu harta kamu. Itu sumbernya dari mana? Itu sumbernya dari mana? Modal, Pak. Modal, Pak. Modal. Kamu punya uang sendiri? Enggak kan? Modal memang ada jenisnya. Namanya modal donasi. Namanya. Ya kan? Modal itu pun ada rinciannya. Kalian kalau yang kalian punya itu termasuk yang namanya donasi. Tahu donasi kan? Sumbangan. Sumbangan Iya, Pak. orang tua. Gitu loh, ya kan? Itu termasuk, memang dia termasuk ke modal, tapi bukan modal sendiri namanya, tapi modal donasi, ya. Tapi inilah dia yang namanya persamaan akuntansi kalau diakui oleh orang-orang barat itu. Nah, sebenarnya
di atasnya sebelumnya itu kita ambil persamaan seperti yang dibuat oleh si Sumarso ini cukup bagus, yaitu harta atau kekayaan kan sama kan, kekayaan dan harta kan sama. Lalu sumber harta atau sumber kekayaan itu kan kalau nggak dari hutang dan modal. Cuman mereka orang barat itu cuma sampai sini aja, nggak berani dia sampai atas. Kenapa? Karena di atas ini ada lagi. Coba kamu lihat, ya kan? Kalau kita orang syariah sebenarnya sumber kekayaan kita itu dari mana? Tentu dari Allah Subhanahu wa taala, alias rezeki. Jadi, kekayaan kita itu kita itu sebenarnya dari mana? Dari rezeki, dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin ada lepas dari sini. Apakah ada sesuatu yang lepas dari sini? Ya kan? Tidak ada. Pasti semua dari situ. Jadi rezeki itu mendatangi kita. Nggak mungkin. Itu kalau ada sudah rezeki kamu sekarang, dia pasti mendatangi kamu pada waktunya. Bukan sekarang pastinya ya. Yang sekarang ya yang sekarang kan gitu ya. Yang memang waktunya yang sekarang. Tapi rezeki itu pasti akan datang kepadamu sesuai waktunya. Bayangkan saja, rezeki itu datang ke piring kita. Dari laut sana. Ikan itu mendatangi pancing loh. Untuk dipancing dan masuk sampai ke piring kita. Dia sudah dijanjikan masuk ke piring kita. Sehingga dari laut sana, itu dia dengan istilahnya dengan kekuasaan ilmu orang juga, dia akan ditangkap, diambil, dimasukkan semua sampai ke piring kita. Jadi dia mendatangi kita itu sebenarnya. Nggak dibeli Pak, ya kita tergerak juga membelinya. Dan kita terpaksa, seperti halnya gini contoh, ini yang paling ekstrim juga sih sebenarnya. Ketika contoh lah misalnya, mungkin kalian kan udah besar-besar nggak ada masalah lah ya. Jadi ketika seorang ibu misalnya, ataupun ingat saya sih, ya ibu lah intinya seorang ibu. Bagaimana dia berusaha mendatangi bayinya untuk memberinya dia ASI. Kan begitu ya. Bagaimana seorang ibu mendatangi seorang anaknya untuk mengisinya ASI. Kenapa? Kalau nggak dikasih, sakit ibunya. Ya, sakit ibunya. Jadi bayi itu cuma tinggal oeng-oeng aja, datang rezekinya. Gitu loh. Kamu itu dulu tinggal oeng-oeng aja, datang rezekinya. Malah berburu-buru pun, malah istilahnya contoh kalau di sini, kalau di misalnya istri saya misalnya pun, dia memang harus di tengah hari itu harus keluar dari kantor, harus keluar dari kantor, tidak bekerja untuk mencari, terburu-buru lah ya, terburu-buru mendatangi bayinya untuk memberikannya ASI. Bayangkan, ya kan, rezeki itu memang sudah diberikan, memang sudah digariskan. Dan nggak bisa dilawan kan, datang dia rezeki itu. Jadi kadang-kadang rezeki itu kalau kamu pikir dia nggak bisa kita halangi gitu. Apa rezeki yang nggak bisa kita halangi? Salah satu contohnya, udara. Udara itu kan rezeki. Kamu batasilah, matilah, ya kan? Matilah. Kalau kamu batasilah rezeki itu tidak kamu terima. Saya nggak mau terima rezeki dari Allah. Tutuplah. Mati. Ya kan? Jadi sebenarnya secara terpaksa kamu dikasih loh rezeki itu. Secara terpaksa kamu dikasih. Terpaksa tidak terpaksa. Kalau sudah rezeki kamu datang dia. Kan gitu bahasanya. Itulah sebenarnya kekayaan itu sebenarnya adalah rezeki dari Allah. Kalau sudah digariskan, ya sudah. Dapatnya itu. Kan gitu ya. Tapi kita juga tetap dituntut untuk berusaha. Ikhtiar. Ya kan, ikhtiar itu kita memang disuruh bergerak. Allah sudah memang menyuruh kita untuk bergerak, tidak boleh berdiam-diam diri. Ya, berusaha, berikhtiar, dipakai. Jangan dijunjung aja. Ya, jangan dijunjung aja cencapi kita mah junjung ini ya. Kan gitu kan, dipakai dia. Sehingga
Di sini dari persamaan akuntansi, dari persamaan ini, dari persamaan kekayaan sama dengan rezeki dari Allah. Nggak mungkin yang kita pegang sekarang ini, nggak mungkin yang kita semua kita lakukan tidak sudah dalam ketetapan Allah. Itu adalah bagian dari keimanan kita, ya, itulah bagian dari keimanan kita. Lalu turun dia, ini turunannya kan terdiferensiasi dia seperti ini. Kekayaan sama dengan sumber kekayaan. Jadi dirobahlah rezeki itu menjadi sumber kekayaan. Lalu turun lagi menjadi harta sama dengan hutang ditambah modal. Nah, ini yang dikenal oleh orang sebagai accounting equation itu. Sedangkan kita orang Islam harusnya udah kenal dari atasnya. Inilah sebenarnya yang saya bilang akuntansi itu adalah ilmunya orang Islam, orang Al-Qur'an, dari Al-Qur'an kita. Jadi bukan dari mana-mana. Bukan dari Pikauli itu yang katanya Bapak akuntansi itu. Sebenarnya dia pun mengambil pencatatan dari pedagang-pedagang Arab. Sehingga dia membuat buku akuntansi double entry. Inilah cikal bakal double entry itu. Inilah dengan kondisi seperti yang saya kuningkan ini, yang sampai ke atas ini. Inilah kenapa, inilah jawaban kenapa ada debit kredit dan kenapa harus balance. Jadi kalau nanti kamu kemarin kan ada yang nanya, akuntansi apa? Balance katanya. Kenapa harus balance? Ya karena ini. Karena kekayaan sama dengan sumber rezeki dari Allah. Enggak mungkin. Kekayaan kita tidak dari rezekinya dari Allah. Itu kan tidak sesuatu impossible. Ya. Sesuatu yang tidak mungkin. Makanya neraca ataupun double entry itu, debit kredit itu kenapa dia harus balance? Karena inilah dia menjadi sumber konsep kenapa double entry itu harus balance. Jadi kalau ditanya kalian nanti sebagai mahasiswa akuntansi di sini, tanyalah kok kenapa lah harus balance itu, kan gitu ya. Nah, inilah jawabannya. Ya pastilah Bang, nggak mungkin kita nggak ada rezeki kita nggak dari Allah. Pasti apa yang sudah kita dapat pastinya bersumber dari rezeki dari Allah. Sudah selesai. Oh iya. Iya. Ya kan? Yang kamu bilang, saya tanya tadi, kamu dari mana baju harta kamu yang sekarang kamu pakai? Dari modal, Pak. Ya, modal itu kan dari mana? Dari orang tuanya, kan dari Allah juga. Kerja dia dapat rezekinya dari Allah juga. Itulah bukti kita keimanan kita itu. Ya kan, jadi turunan ya. Jadi persamaan akuntansi itu bermula dari kekayaan adalah sebagai sama dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu diturunkan jadi kekayaan adalah sama dengan sumber kekayaan. Lalu harta atau kekayaan itu sama dengan hutang tambah modal. Inilah yang dikenal oleh orang sebagai accounting equation. Ya. Tadi saya ingatkan, inilah awal muasal jurnal debit pembukuan debit kredit itu kenapa harus balance itu. Karena debit itu, apa pengertian debit? Coba, ada yang tahu kalian apa pengertian debit? Pernah dengar debit kan? Apa itu debit? Ya, nggak kepikir lah ya. Debit lah pokoknya Pak. Alah, Bapak ini macam nggak tahu kali debit apa. Iya, saya tahu. Saya nanya ke kamu. Yang kamu tahu itu kayak amanah. Seperti apa yang kamu tahu tentang debit itu? Apalah debit itu? Yang anak SMK lah saya jawab, tanya. Yang saya anak SMK, jawab dulu sama saya. Yang anak SMK. Debit itu apa ya? Pencatatan untuk penambahan harta. Itu fungsi debit. Itu debit lah pokoknya. Pencatatan untuk menambah harta. Utang nggak boleh didebitkan. Bisa Pak kalau utangnya berkurang. Berarti kan definisi kamu yang pertama nggak masuk. Ya kan? Kamu bilang debit tadi adalah penambahan harta, kan gitu kan? Iya, cuman kan nggak mewakili ke semua berarti kan? Karena ada ketika hutang di debit, rupanya
Bisa Pak, bisa. Berarti nggak hanya harta dong, kan gitu ya. Nah sekarang yang saya tanya, debit itu apa? Hanya debitnya aja. Debit itu apa? Atau kredit misalnya. Kredit itu apa? Mungkin nggak dikasih tahu gurunya ya kan. Baik, debit itu gampangnya. Debit itu adalah pencatatan sebelah kiri sama dengan. Ini sama dengan nih kan? Yang sebelah kiri itu debit lah itu. Patokannya sama dengan ini. Jadi semua yang dicatat di sebelah kiri itu namanya debit. Semua yang dicatat di sebelah kanan namanya Kredit. Nah, dah, itu aja. Susah. Ya kan? Tapi yang menjadi faktor masalahnya atau faktor pembedanya adalah sama dengan ini ya. Sama dengan ini nih. Sama dengan inilah yang memisahkan kiri dan kanan. Debit dan kredit. Inilah yang menjadi pembatas gitu. Ya. Utang bisa didebitkan, Pak? Bisa. Seperti yang dibilang kawan kamu tadi. Tapi kalau sudah lewat sama dengan dia berubah menjadi bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang ya, karena sudah melewati sama dengan. Kita pindahkanlah ini kemari. Berkurang dia, karena dia sudah melewati sama dengan. Ya, karena dia sudah melewati sama. Dia positifnya di kanan. Harta bisa dikredit, Pak? Bisa. Kreditkanlah harta. Uang kita kreditkan. Uangnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang kan? Kenapa? Dia sudah melewat yang sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Jadi sama dengan ini adalah pembatas ya. Pembatas debit kredit tadi. Kalau dia melewati sama dengan, berubahlah tandanya. Yang semulanya dia positif, dia menjadi negatif. Yang mulanya dia bertambah menjadi berkurang. Dipindahkan dia ke kredit, harta dipindahkan ke kredit, dia berarti berkurang. Harta apapun itu. Mau kas, mau aset, mau tanah, mau apa semua. Dia kita catatkan dia di sebelah kiri tuh. Di sebelah kiri sama dengan. Begitu kita mau kurangkan, kita kreditkan, kita pindahkan. Kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan. Maka berkuranglah dia. Ya, maka berkuranglah dia. Nah, itulah konsep-konsep awalnya ya, untuk kalian coba pahami, jangan sampai bingung. Kalau bingung ya wajar. Ya, masa nggak bingung ya kan? Kuliah nggak bingung, aneh lah. Masa kuliah, wah ngerti semua saya Pak, apa yang Bapak bilang. Wah, itu nggak usah kuliah lah kamu, ngapain kamu kuliah di sini? Kalau kuliah, awalnya pasti bingung. Oh iya ya. Ada O-nya lah, ya cukup O-nya aja lah sama kalian. Ya kan, kalau yang sudah tahu ataupun sudah mengenal akuntansi, tinggal kita tajamkan saja. Tinggal tambah O-nya saja. Ya, O gitu. Ya, baik. Nah, disinilah awalnya pencatatan itu. Disinilah awalnya laporan yang kita buat kemarin itu, yang saya tunjukkan. Saya sudah tunjukkan laporan ke kalian kan? Laporan keuangan. Sudah kan? Laporan keuangan yang aslinya. Ada saya tunjukkan kemarin kan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum. Belum ada, Pak. Aduh. Ketinggalan berarti. Ya udah. Bolehlah, saya tunjukkan sama kamu sebentar. Kayak mana sih laporan keuangan itu? Yang aslinya gitu ya, yang produk yang aslinya. Seperti apa sih laporan keuangan asli itu Pak? Kan itu yang bakal hasil produk yang kami buat. Nah, gitu loh bahasanya kan. Jadi kalian itu nanti kalau kalian memang menggeluti akuntansi ataupun memang tertarik di akuntansi, kamu akan menghasilkan suatu produk ya. Kita ini akan menghasilkan suatu produk yang namanya laporan keuangan. Ya, yang namanya laporan keuangan. Sebentar kita sudah lihat. Ada enggak laporan keuangannya?
Yang keren lah laporan keuangannya ya kan. Laporan bank ya, laporan keuangan bank. Nah ini. Laporan keuangan bank. Jadi kalian nanti akan menghasilkan produk seperti ini. Ya. Tandanya nih, kok nggak dibuka. Oke, sebentar. Saya tunjukkan kepada kamu laporan keuangan. Laporan keuangan BCA. Ya, laporan keuangan BCA. BCA Syariah. Ada BCA Syariah di Medan? Ada yang tahu BCA? BCA Syariah ada nggak di Medan? Nggak tahu, Pak. Ada ya? Daerah. BCA Syariah ada di Medan. BCA Syariah ada di Medan, di Jalan Setiabudi. Ya. Nah, ini contoh laporan keuangan. Ya. Seperti ini, ini depannya. Tadi itu gabungan laporan manajemen dia. Laporan keuangannya di bawahnya, di belakangnya. Nah ini. Oke. Ini depannya. Ah, ini cover yang paling gimana biar nampak sedikit kan ya. Ah, kayak gini. Nampak kayak ini? Kecil. Tambah lagi. Nampak, Pak. Tambah sedikit lagi ya biar agak 100% kalau enggak. Seperti ini ya. Laporan keuangan PT Bank BCA Syariah ini yang tahun 2015-2014, sekitar 5 tahun lalu. Dan beserta laporan auditor independen. Nah, ini surat pernyataan direksinya. Jadi laporan keuangan itu ada surat pernyataan direksinya atas tanggung jawab tentang laporan keuangan PT Bank BCA Syariah. Ya kan, ini dulu saya tunjukkan sama kalian biar tahu produknya. Ini dia bertanggung jawab lah katanya laporan keuangannya di materai. BCA Syariah direktur utamanya Yana Rosiana. Wakil direktur presiden itu John Kosasi. Nah, ini saya nggak yakin dia sunat ini. Wakil presiden direkturnya ini. Ya begitulah. Ya kan, tapi enggak apa. Abu Bakar Usman dan rekan ini adalah ini dia akuntan ataupun orang akuntansi yang ditugaskan untuk memeriksa laporan akuntan perusahaan. Akuntannya namanya Abu Bakar Usman. Ya kan, dia bikin laporan bahwa laporan ini adalah laporan yang sudah diperiksa. Ini maksudnya laporan mengatakan bahwa laporan keuangan ini sudah diperiksa. Gitu loh. Ditandatangani sama ininya Aman Hermawan CPA. Kantor akuntan publik Abu Bakar Usman dan rekan. Ini yang kalau kalian lihat CV saya kemarin, ya kan, kantor akuntan KAP katanya. Nah, inilah dia, kantor akuntan publik. Kebetulan namanya Abu Bakar Usman. Nah ini dia namanya laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan. Ini ya, atau dulu bahasa umumnya neraca. Neraca, PT Bank BCA Syariah, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2015 dalam rupiah. Nah ini dia. Ya, ini ada asetnya, ada hartanya. Hartanya duluan yang ditunjukkan. Dia bukan sebelah menyebelah. Kalau persamaan akuntansi tadi kan sebelah menyebelah dia kan. Harta di kiri, kanan. Nah ini dia duluan, hartanya di atas, baru. Prinsipnya tetap sama. Bahwa harta sama dengan hutang ditambah modal. Itu prinsipnya sama. Ini hartanya. Hartanya sampai total hartanya itu mana dia? Mana total harta? Ini dia. Jumlah aset ini dia. Berapa nih asetnya? Coba dibaca. Jumlah hartanya. Coba baca. Berapa nilainya? Itu yang saya gelapkan itu. 4.387.456.527 Iya. 4 triliun 4 ya. 4 triliun. Triliun. Ya seperti inilah dia, ya kan.
Nah, inilah yang sebelah kiri tadi, jumlah aset, jumlah harta. Kan gitu? Kita lihat sebelah kanannya, jumlah hutang ditambah modal. Liabilitas itu maksudnya utang. Ya. Liabilitas itu hutang. Ya. Karena banyak dia jadi agak panjang. Ekuitas itu modal. Jadi, jumlah liabilitas dan ekuitas itu nih. Sama nggak sama yang tadi? Sama Pak. Ini yang ini dia 4 triliun 349 miliar. Yang ini 4 triliun. Inilah yang namanya laporan posisi keuangan atau neraca tadi. Posisi sebelah kiri harta, aset sama dengan posisi harta ditambah hutang ditambah modal. Nah, ini dia. Hutangnya coba kita lihat hutangnya. Hutangnya ini 339 miliar. Dana sirkaf temporer 2 miliar. Dana sirkaf temporer itu sebenarnya lebih dekat ke hutang. Lebih dekat ke hutang. Ya. Nanti kita pelajari lebih dalam. Nah, ekuitas ini 1 miliar. Jadi totalnya 4 miliar. Nah, seperti inilah yang namanya laporan posisi keuangan atau neraca. Inilah terapan dari persamaan akuntansi tadi. Yang kita belajar tadi awal. Nah, jadi kayak gini dia nanti di lapangannya. Jadi kayak gini kita. Yang kita tadi baru sama dengan tadi, baru sekedar coret-coret tadi. Nah, jadi kayak ginilah dia nanti. Kamu menghasilkan ini gitu. Kamu buat kayak gini. Saya buat kayak gini. Ya sama. Kalau akuntan namanya buat kayak gini. Berapa banyak perusahaan yang Bapak buat udah kayak gini? Wah lah. Enggak ingat lagi saya. Ini satu ya. Jadi laporan keuangan itu ada beberapa. Ini yang satu. Namanya neraca. Ya, laporan posisi keuangan. Ya, neraca, laporan posisi keuangan sama. Nah, satu lagi laporannya ada nanti namanya untuk mendukung itu ada namanya laporan laba rugi. Laporan laba rugi namanya. Seperti dia menunjukkan pendapatan dikurang biaya ataupun di sini beban dibikin biaya. Di sini pendapatan-pendapatannya dikurangi dengan biaya-biayanya sehingga menghasilkan selisihnya namanya laba. Labanya berapa? 31 miliar 800 miliar. juta. Nah, seperti inilah dia. Ini laporan yang namanya laporan laba rugi. Inilah produk kita. Ya, inilah hasil kita. Namanya laporan laba rugi. Nah, laba rugi komprehensif. Itu 2. Lalu produk yang kita hasilkan nanti sebagai akuntan, ini satu lagi. Laporan perubahan ekuitas namanya. Laporan perubahan modal. Nah, ini akan kita buat laporannya. Seperti ini. Ya. Ada nama terakhir yang terakhir. Selanjutnya laporan arus kas. Nah, ini namanya laporan arus kas. Ya, sampai sini dia. Selanjutnya kalau di bank syariah ada namanya yang khusus ya, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Ini pun hasil laporan dari orang akuntansi. Selanjutnya laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Kan kamu mau di perbankan syariah. Inilah laporan-laporannya. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini dia. Ini sampai ke belakang. Lumayan lah. Ya. Ini isinya satu. Ini bagian dari laporan keuangan ya. Ini yang bagian yang kita buat nih. Ini produk ataupun hasil kerja orang-orang akuntansi. Ini rincian dari laporan keuangan tadi yang dari posisi keuangan yang di laporan laba rugi kan ada catatan-catatannya tuh. Nah, ini dia rinciannya, penjelasannya. Dirinci di sini. Terus sampai akhir. Semuanya dijelaskan. Rinciannya dijelaskan. Ya. Nah, inilah yang namanya produk ya. Istilahnya hasil kerja kita.
Kalau kamu memang mau jadi orang akuntansi. Ya, kalau kamu nanti mau jadi orang akuntansi, ya seperti inilah kerjaan kita. Inilah hasil produk yang kita kerjakan. Ya kan? Asik kan? Iya, memang asik. Saya kalau udah buat ini enak aja sih, nggak susah. Ya kan? Sedep lah, sedep. Kan gitu intinya. Ya. Jadi kamu sekarang sebenarnya dengan teknologi sekarang ini, kamu bisa download aja pun laporan keuangan, ya kan? Laporan keuangan PT ini, laporan keuangan yang perusahaan-perusahaan besar, mau Telkom, mau PLN, mau apa, ya kan? Mau yang besar-besar lah. Yang mana sih laporan keuangannya? Nah, silakan. Search aja di Google, dapatnya itu. Seperti itu tadi, seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, itu dia yang namanya laporan keuangan. Asal muasalnya itu yang lagi kita bahas ini. Ya, yang kita bahas di Excel tadi. Ya. Yang di sini nih. Nah, inilah yang kita bahas ini. Dari sininya tuh laporan itu. Ya. Dari sini laporan itu muncul. Nyatatnya pun dari sini, Pak. Iya. Model mencatatkannya untuk bisa jadi laporan itu punya dari sini. Ya. Karena nanti harta ini ada pecahan-pecahannya kan? Nah, ini kan ada pecahan-pecahannya. Ya kan? Ada berapa, ada kas, ada persediaan, ada macam tadi lah seperti itu. Ada aset tetap, ada rumah, dan lain sebagainya. Sumbernya dari mana? Ya ditanya aja sumbernya dari mana. Nah, tadi bermula dari transaksi tentunya. Seperti yang disebutkan tadi di Sumarso, semua perubahan ini, perubahan posisi harta, hutang, dan modal ini, perubahannya, kejadian yang merubah posisinya, itu namanya transaksi. Ya. Jadi, kalau ada kejadian yang merubah posisi ini, itulah yang namanya transaksi. Oke, coba kita bikin. Ada nggak transaksi yang mau kita buat? Kita buatlah. Buat aja transaksi apa. Kan gitu, yang kepinginnya apa. Kita kepinginnya mau buat apa, gitu kan. Mau bisnis kita? Boleh. Ya kan? Kita mau bisnis apa ini? PS1B ini. Kita mau buat apa kira-kira? Kelas, Pak, kami udah rame nih orangnya. Kita mau bisnis nih. Boleh, mau bermuamalah. Bahasa kitanya muamalah, ya kan? Bahasa kerennya bisnis. Oke, kita buat bisnis. Ya kan? Bisnis apa? Nah, bisnis apa kita? Jualan kurma, Pak. Jualan kurma. Boleh. Jualan kurma. Baik. Kalau jualan kurma berarti ada toko kurma gitu ya. Kita bukalah nama usahanya, persamaan akuntansinya, persamaan akuntansi. Toko kurma PS 1B. Nah, ya kan? Toko kurma PS 1B. Oke, kita buat persamaan akuntansinya. Turunkan aja lah ini. Oh, kita copy paste aja lah. Nah, ini persamaan akuntansinya. Nah, sekarang apa transaksi pertama? Itu di sini sebenarnya kejadian pertama. A misalnya, atau kejadian pertama boleh. Apa kejadiannya? Apalah kejadiannya kalau kamu mau buat toko kurma dulu? Menginvestasikan uang atau modal, Pak. Iya, berarti kita kumpul-kumpul duit dulu ya satu kelas ya. Iya, Oke lah, kita kumpul-kumpul duit satu kelas. Mau Glenn? Ecek-eceknya mau. Ya kan, ecek-eceknya mau. Berarti kumpul modal bahasanya. Atau bisa dibikin bilang setor modal. Ya kan, untuk memulai usahanya ini. Setor modal. Transaksi pertama, kejadian pertama, kondisi pertama yang terjadi ketika kita mau berbisnis toko kurma PS1B adalah ya store modal dulu lah coy. Boleh lah kan gitu kan. Berapa kalian store? Kan gitu. Store modal itu berarti kan modalnya yang bertambah. Kan gitu kan. Berapa modalnya?
Apa Satu orang 5 juta cukup nggak Pak kira-kira? Satu orang 5 juta kali berapa? Kali 2 27. 27 berapa itu? 5 juta kali 27 orang. 135 juta. 135 juta. Nah, 135 juta. Ya kan? Kita bikin koma dulu. Mana komanya? Oh ini. 135 juta. Ya kan? Kita bikin koma lagi. Gampang. Jadi modalnya, ini modal apa namanya? Ini namanya modal kelas. Ya kan, modal kelas. Jadi kita tambahkan modal kelas di sini. Namanya modal kelas. Modal kelas 1B. Ya, modal kelas 1B dia nilainya 135. Ini kan modal namanya. Apa namanya? Kelompoknya. Namanya modal 135 juta itu namanya modal kelas 1B. Ya kan namanya. Kan gitu. Nah, ini berupa apa tadi? Kita setor uang semua. Uang semua nih. Duit. Iya Pak, uang. Iya, Pak. Iya, kalau duit berarti ada bertambah harta yang namanya duit alias kas. Apa? 135 juta. 135 juta. Nah, masih sama dengan kan? Kiri sama kanan? Masih Pak. Jadi biar kamu perhatikan bagaimana kita buat usaha atau pencatatan. Jadi bermula dari mana semua? Bermula dari idenya sebenarnya kan? Bermula itu semua kalau kamu bilang bermula dari modal Pak. Enggak. Bukan bermula dari modal. Bermula dari ide namanya. Ide itu yang mahal. Nah, lebih mahal lagi kemauannya lagi, ya kan? Mau nggak gerak? Kalau nggak mau ya lebih ya udahlah, tinggal cari itu saja. Karena saya ingat dulu waktu saya bermula, saya buat usaha, ya saya bukan gini-gini aja ya, tetap usahanya ada. Saya buka toko pun ada, ya ada saya buka toko, ada buka kafe pun saya pernah, ya saya pun pernah buka kafe. Sekarang ya tentu buka konsultan, ya buka konsultan. Artinya ketika di awal kemauan itu ya, kemauan itu yang harus kita. Kalau kenapa ide istilahnya tidak begitu? Ya idenya sudah dari awal karena akuntansi itu atau akuntan itu melekat di saya. Ya seperti halnya pengacara, dokter. Kan lucu juga dokter nggak praktek. Ya kan dokter kok nggak praktek kan gitu kan? Nah, saya sama, saya dokter, tapi dokter perusahaan. Ya kan dokter perusahaan, dokter usaha. Ya jadi kenapa kok nggak praktek? Ya makanya aneh juga. Kan dimulailah dengan istilahnya modalnya dulu, ya kan modalnya dulu seberapa ada. Nah kalau ditanya sekarang modalnya udah balik Pak, ya udahlah masa modalnya nggak balik ya kan. Nah, sekarang modalnya ya udah balik Pak. Karena yang paling enak kalau jasa, kalau ini kurma ataupun istilahnya dagang, kan perusahaan ada 3 tuh. Jenis perusahaan itu ada 3. Perusahaan apa aja? Jasa barang Dagang manufaktur. Ya, jasa, dagang, sama manufaktur. Ya, jasa, dagang, sama manufaktur. Nah, itu dia. Kalau ini dagang. Karena kan bukan kamu yang memproduksi kurma. Kamu hanya beli dan jual kembali. Itu namanya dagang. Ya kan? Beli, jual balik. Itu dagang. Kalau servis atau jasa, nah itu yang melekat di kita. Nggak kelihatan. Kan gitu ya. Nggak kelihatan kita barangnya. Bendanya nggak kelihatan, dia melekat ke kita sebagai manusia, ya sebagai manusia. Ya jasa, apa itu? Ya dokter, ya pengacara, ya akuntan, ya apa semua itu jasa, ya kan.
Kalau produksi ya itu ya pabrikan. Dia jelas dia mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Bahan mentah dikasih bahan jadi. Kalau tukang bubur itu perusahaan jasa atau perusahaan dagang? Tukang Dagang. bubur. Dagang. Dagang, Pak. Dagang. Dagang, Pak. Dagang apa dia? Dagang bubur. Ya. Bubur itu nggak dimasak dulu rupanya. Masa Dimasak. Jadi kamu beli bubur yang bubur itu ya bubur kacang hijaunya aja dikasih gitu ya, yang santannya gitu gitu ya, enggak kan? Enggak, Pak. Jadi tukang bubur itu adalah perusahaan ya, Manufaktur. manufaktur, perusahaan industri. Ya. Sama dengan rumah makan. Rumah makan adalah perusahaan Manufaktur. manufaktur. Kalau bank Jasa, Pak. pernah dengar industri keuangan? Pernah. Nah, itu konven itu ya, industri keuangan. Artinya bukan muamalahnya orang Muslim kalau dia industri keuangan. Dia memperjualbelikan uang. Itu tidak masuk di kita sebenarnya. Ya, di syariat tidak masuk. Ya. Dilarang sebenarnya di kita, di syariatnya walaupun ya khilafiyah ya. Artinya adanya perbedaan pendapat di berbagai ulama, tapi kalau ditanya kecenderungan, masa sih uang dijual belikan? Ya kan? Masa sih uang diperjualbelikan? Nah, itu yang jadi masalah. Sehingga nilainya menjadi goyang, nilainya menjadi tidak tetap. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, itu yang menjadi masalah. Ya. Baik, kita kembali ke sini supaya kita bisa dapat dulu nih. Setor modal pertama transaksinya rupanya, ya kan? Jadi setor modal 135. Dah, kalau udah setor modal terus ngapain? Ada kejadian yang lain? Beli perlengkapan untuk jualan, Pak. Beli perlengkapan untuk jualan ya? Beli kurma, Pak. Perlengkapan apa ini? Hah? Beli kurma. Beli kurmanya dulu atau beli perlengkapannya dulu? Perlengkapannya dulu, Pak. Bareng-bareng, Pak. Nggak bisa. Iya. Kamu mau letak di mana kurmanya kalau udah mau dibeli? Mau letak di mana coba? Mau letak di tempat tidur? Ya kan, kemana kita mau tidur? Tentu ada peralatannya. Peralatannya. Jadi ada peralatan di sini. Jadi ada peralatan bertambah dengan transaksi yang B ataupun yang kedua. Yang kedua. Transaksi kedua ada beli peralatan. Peralatan. Beli peralatan berarti kita ada membeli berapa? Apa aja kita beli peralatannya? Berapa kira-kira, Pak? Ya, kamu mau beli apa? Peralatannya Styling. styling itu ya? Gerobak, Pak. Gerobak. Styling. Ini kita mau di gedung Tenda. atau mana nih, Weh? Gimana? Mau buka pakai gedung atau pakai styling? Ini pakai gedung. Sewa ruko. Sewa ruko. 3 tingkat 135 isi juta rumah loh. semua. Lumayan juga sih sebenarnya kalau dari sisi angka lumayan juga. Tapi jangan inilah tadi ya feeling bisnis namanya. Kamu mendahulukan apa? Target pasar kamu siapa? Kalau target pasar kamu itu adalah orang-orang yang high class ataupun mendahulukan kebersihan, mendahulukan kenyamanan dalam berbelanja, ya betul seperti yang dibilang kawan kamu tadi ya, kita bikin di gedung, bikin tampilan macam etalase begitu ya, sehingga kita nampak jadi cantik dan senang ya, orang ya itu high class, orang yang memang senang, ya itu itu maksudnya saya bilang. Itu masing-masing keputusan kita dalam mengambil segmen pasar ataupun
memikirkan kita mau kemana nih customer kita. Kalau kamu mikirkannya udahlah yang mana lewat aja, nah, ya udah tinggal styling aja ya kan, harga murah. Kalau orang-orang yang istilahnya yang mementingkan kualitas itu, padahal sebenarnya kalau ditanya sih harganya kurmanya biasa-biasa. Cuman kalau udah dipakai kotak kaca, pakai ini, pakai pita-pita lagi, pakai apa lagi, aduh, yang harganya 5.000-nya misalnya, itu udah bisa jadi 75.000 atau 150.000. Ya, seperti dan orang-orang kaya itu memang tidak begitu memikirkan itu, kan gitu ya. Pernah kan jadi orang kaya kalian kan? Pernah. Ya. Pernah jadi orang kaya. Gitu ya. Kaya Jadi hati, Pak. Saya sudah banyak, ada beberapa yang saya ketemu memang orang kaya ya, yang orang-orang yang betul-betul, kalau orang kaya itu enggak norak ya. Ya, kalau orang-orang kaya yang kalau misalnya ya saya ada kerja dengan perusahaan ya, karena saya kan konsultan ya. Jadi saya ada kerja sama perusahaan, ya perusahaan orang-orang istilahnya non muslim, orang apa, ada juga. Jadi kalau orang kaya itu dia keluar rumah itu, dia kalau nggak ada di tasnya 2 miliar, dia kalau ke Medan misalnya, itu miskin kali dia. Ya. Jadi miskin sama dia tuh. Dia di tasnya itu, tas sport model yang lingkar gitu, macam-macam model racket badminton itu. Ya kan, nah itu isinya ada sekitar cash 2 miliar di bawahnya. Ya, kenapa Pak? Kok Bapak tahu ya? Ya saya yang tahu lah, orang rekeningnya saya yang nengok. Dan ini mau dibawa kemana nih? Ini mau dibawa ke Medan katanya kan, karena saya kan perusahaan yang saya kelola itu di Pekanbaru, ya, kelola di Pekanbaru. Jadi di sana saya mengelola laporan keuangannya semua. Seperti itu tadi, saya buat laporan keuangan yang seperti itu tuh. Saya buat laporan keuangan seperti itu untuk ketujuan ke bank, untuk tujuan ke pajak dari tahun 2013 ya, hampir 10 tahun saya di sana. Setiap bulan saya ke Pekanbaru. Karena pandemi ini jadi jarang, ya, jarang. Di sana non muslim orangnya, ya, cuman saya orang Islamnya, ya, cuman saya orang muslimnya di sana. Pertama kali saya masuk di sana, cuman saya orang muslimnya. Jadi makanya kalau ditanya istilahnya perbedaan atau apa semua itu mah biasa aja. Yang membuat kita, di sini kan ada yang orang non muslim itu ya, mana orangnya? Tapi di satu A kayaknya, Pak. Apa? Di Ya. apa? Enggak ada. Apa? Di kelas apa? Ini enggak ada. Ini Di A ya? Oh di A pun dia nggak nampak loh. Saya nggak tahu juga. Jadi kalau yang namanya perbedaan seperti itu, kalau di saya mah biasa aja. Jadi yang membuat berantem itu adalah medsos. Jadi kalian pun hati-hati ya. Ketika saya merasa dari dulu saya punya kawan non muslim, orang Kristen, orang Cina, orang Keling, biasa-biasa aja. Saling membantu. Ya nggak ada masalah, nggak ada senggol-senggol agama. Senggol-senggol agama pun hanya sekedar bertanya untuk keingintahuan. Nah, itu dijawabnya, oh, udah selesai. Kan begitu bahasa kita. Kan gitu kan, namanya berkawan-kawan. Ya, jadi kalau ditanya sama saya, apakah anti, tidak. Saya memang bekerja dengan orang Kristen. Dengan orang non-muslim saya bekerja. Sampai sekarang, sudah hampir 10 tahun. Ya, no problem. Malah orang mereka itu yang mengingatkan, Pak Ismi nggak sholatnya di mana? Seperti itu, biasa. Ya, jadi saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan yang non muslim sekalipun, ada yang ketawa kalau kita istilahnya bertikai, ada yang senang nih, ya, ada yang tepuk tangan. Jadi yang orang yang istilahnya menghasut itu, ya gimana ya? Saya pun bukan berarti saya tahan dengan cerita-cerita mereka ataupun fitnah-fitnah itu. Ya dia kan menembak hati kita, menembak keimanan kita, tentu kita goyang dong, kan gitu ya. Tentu ya sama juga dengan kawan kita yang orang Kristen itu, yang ditembaknya itu keimanannya juga. Lalu ketika kita berantem, ya pasti dia ada ketawanya. Sengaja dia membuat statement-statement yang menggeser ataupun yang menusuk ke kepercayaan kita. Oh itu sana orang Islam dilarang sholat, katanya. Ada kan gitu-gitu kan? Kok gitu kali? Sama juga di sana ngomong, di sana dilarang buat gereja katanya. Jadi sengaja dibikin. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Ya kan, nggak seperti itu adanya.
Tapi itulah karena dia menyentuh kan gitu ya. Karena berita itu menyentuh keimanan kita, tentu kita goyang. Saya pun bilang sama kawan saya orang Kristen pun. Bukan saya nggak terprovokasi, ya, terprovokasi juga sekali-sekali. Ketika kondisi kita lemah, kondisi kita capek, lalu ingatlah kalau kamu lah misalnya kan, ketika kamu kondisinya lemah, capek, tentu ada berita yang membuat kamu istilahnya mau keretamu dipinjam sama itu si Anu. Apa nggak naik juga? Kan gitu kan? Kita lagi capek, baru sampai rumah, lalu kereta kita langsung diambil, dipinjam sama kawan kita yang terkenal suka merusak, kan begitu kan? Apa enggak? Nah, disitulah contoh kondisi-kondisi biasanya berita-berita itu terjadi, ya. Kondisi-kondisi berita-berita itu sengaja dia menusuk posisi-posisi lemah kita. Dan ingatlah, itu juga yang dialami kawan-kawan kita orang Kristen. Ya, itu juga yang dialami mereka. Artinya mereka pun ditusuk ataupun diserang, diprovokasi di sudut-sudut yang mereka pun lemah. Sehingga mereka pun pasti tergoyang juga. Berarti sebenarnya yang paling jahat itu siapa? Yang paling jahat itu ya yang penghasut inilah. Ya, artinya mereka tidak mau hidup kita tenang. Ya, tidak mau mereka. Itu yang jadi masalah. Oke, balik ke sini. Baik, kita beli peralatan. Jadi kemana kita? Kita mau yang kecil-kecilan dulu aja lah, ya kan? Jam berapa? 6 Pak, 6, 8. 18.10 Pak. Iya ya. Masih ada waktu Pak. Ya kita belikan dulu lah. Kita belilah. Belanja dulu belanja. Berapa kita belanja? Berapa nih kira-kira weh? Ini mau di marketplace atau mau 50 juta aja, Pak. 50 juta aja. Adalah angka, ada 50 juta. boros sekali. Boros 50 sekali. juta. Apa-apa 50 juta. Ya kan? Jadi ada peralatan bertambah 50 juta. Maka belinya pakai apa? Belinya pakai apa? Yes, Pak. Pakai duit. Cash, Pak. Ya, belinya pakai uang. Berkuranglah uangnya 50 juta. Kan gitu. Berkuranglah. Jadi jumlah setelah ada transaksi ini, jumlahnya ya, jumlah setelah ada transaksi ini, maka berkuranglah uang kita. Karena kita membeli peralatan sebesar 50 juta, berarti 135 kurang 50. 100 juta, Pak, tinggal. 135 kurang 50. 70. 85 Pak. 5, Pak, 5 juta. Ya, 85 juta. Sedangkan peralatannya bertambah 50 juta. It's kurang. 50 juta, sedangkan modal di kelas itu masih tetap seperti yang dulu. Ya, alias 135 juta. Nah, dengan posisi seperti ini, cocoklah kita turunkan ini ya. Tandanya masih jalan kan? Tandanya masih jalan, artinya yang sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan sama dengan. Ya, yang seperti itu kondisinya. Kita ada apa lagi masuk? Kamis, Pak. Oh, Kamis. Kamis ya. Oh, Kamis kemarin itu pemilihan anggota Senat. Saya terpilih jadi anggota Senat. Sayanya anggota DPR. Selamat Pak. Anggota DPR Polmed. Anggota DPR Polmed. Nah, itulah ya. Hari Kamis kemarin itu kenapa kita nggak kuliah, karena ada pemilihan. Baik, ini nanti kita lanjutkan aja. Ya, seperti inilah bayangannya. Terus dia lebih asik ya. Kita asik aja dulu. Mana dia? Oh, di dokumen aja lah. PS1B. PS1 kurma ya, toko kurma ya. Toko kurma. Toko kurma. B. Oke, kita save dulu. Ya nanti bisa kita lanjutkan.
Ngeri kok PS1B baru kumpul-kumpul udah bikin toko kurma ya kan? Emang gitu Pak. Hah? Kami membuat toko pesawat lagi, Pak. Iya Pak. Oh, bagus. Itu memang cocok itu. Baik, oke kita akhiri saja kuliah kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.